Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023. Setelah mendengarkan pandangan umum dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kampar terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023, Kamis siang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023. Jawaban pemerintah Kabupaten Kampar kali ini disampaikan langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah, di hadapan 2/3 anggota DPRD Kampar yang hadir. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal, dan didampingi masing-masing Wakil Ketua dari fraksi Golkar, Repol, dan Wakil Ketua DPRD Kampar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahmil. Pada penyampaian jawaban pemerintah ini, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ramlah, menyampaikan prinsipnya seluruh kritikan dan saran yang disampaikan oleh 8 fraksi dalam pandangan umumnya akan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Dan PJ Sekdakap Kampar berharap agar setiap OPD untuk serius dalam menerima masukan tersebut, karena itu demi sebuah perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Kampar. Seluruh pandangan fraksi yang disampaikan minggu lalu kita sudah jawab. Artinya seluruh saran permintaan dari DPR itu dalam koridor, dan itu wajib kita akomodir. Jadi bahkan sebagiannya yang diminta oleh beliau, oleh fraksi, kami sudah anggarkan di APBD ini. Prinsipnya APBD ini untuk menampung pembangunan untuk masyarakat, baik itu bidang kesehatan, semua menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kita sudah akomodir. Ada beberapa seperti permasalahan APBD yang dipertanyakan PKS kemarin yang menurun tidak juga tinggal juga hal yang iya, jadi percandaan PKS tadi sudah kita akomodir, pertanyaan kita jawab juga dalam jawaban pemerintah terhadap Ranperda APBD. Namun masalah aset, kami pun tadi pagi saya selaku Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah sudah rapat tentang aset juga. Dan ini kan MCP KPK, kita tidak bisa mengabaikan dari MCP KPK tersebut. Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol, menyampaikan dalam jawaban pemerintah yang disampaikan oleh PJ Sekdakap Kampar tadi, pihaknya masih melihat ada beberapa yang belum terjawab dengan tegas, namun ia yakin pemerintah akan serius menindaklanjuti apa yang menjadi pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Dan ia juga ingatkan kepada rekan-rekan anggota DPRD Kampar untuk segera melakukan pembahasan di tingkat badan anggaran supaya APBD perubahan ini dapat segera digunakan maksimal di akhir Oktober ini. Nah, tentu jawabannya disampaikan oleh pemerintah daerah itu bagaimanapun itu mayoritas normatif. Apa yang ditanyakan dijawab secara normatif. Itu harapan kita bagaimana poin-poin pertanyaan itu nanti ke depan direalisasikan, dikerjakan, dilakukan actionnya lebih menukik, sehingga seperti yang rekomendasi beberapa kawan-kawan banyak yang di luar itu perselewaran informasi tentang aset khususnya mobil dinas. Itu kan sampai hari ini masih kita nggak tahu kemana. Kami aja DPRD juga bingung di mana posisinya. Ada dulu 45 mobil dinas DPRD Kampar untuk semua kawan-kawan anggota DPR. 41 anggota tambah 4 pimpinan. Lalu 1 yang dipakai oleh pimpinan. Berarti ada 44. Nah, kalau saya lihat mobil itu dulu Innova itu hanya 1-2 yang saya lihat fisiknya ada berjalan di Kampar ini. Selebihnya kita nggak tahu di mana posisinya. Ini kan harus ada kepastian, dan ada beberapa informasi kami dapat BPK itu minta ditarik, tapi juga nggak ada action. Ya, kita nggak tahu lah apa yang terjadi kondisinya. Maka ini butuh ketegasan sebenarnya. Butuh ketegasan pemerintah. Kalau aset itu layak lelang saja, sehingga aset ini terjaga.
Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal menyebutkan bahwa pihaknya sangat menyambut baik upaya yang positif dari pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyikapi seluruh kritikan dan saran dari 8 fraksi yang disampaikan sebelumnya tersebut. Dan pihaknya optimis bahwa APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2023 ini akan dapat segera disahkan supaya pada akhir Desember ini sudah bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Kampar. Juga penanganan fraksi tentunya ini menjadi bagian nanti pada pembahasan selanjutnya. Nah, inilah yang kita bahas bersama. Makanya pada hari ini selesai ini yang dibahas, kita masuk pada tahapan pembahasan anggaran dari tim TPD. Nah, inilah nanti yang kita kembangkan, mencocokkan dengan laporan ataupun jawaban dari pemerintah seperti apa nanti, seperti anggaran-anggaran yang kita tambah itu, ini apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita kurangi. Inilah. Badan anggaran bersama tim TPD akan membahas ini untuk lanjut dan menjadikan perda PDP. Kami melihat tadi dari masukan-masukan yang diberikan oleh dalam pandangan umum kemarin masih banyak yang terakomodir. Bagaimana menurut Ketua? Memang secara keseluruhan tentu tidak bisa terakomodir karena ini PDP ya, ada anggaran yang mungkin, tapi pada prinsipnya sudah kita tampung semua. Makanya kita seperti tadi mobil ambulan kita coba masukkan, UHC dan coba KPU sudah kita anggarkan. Artinya yang menjadi mandatori sudah kita penuhi. Nanti yang urusan yang tidak wajib itu yang nanti ketika ini mungkin tidak terpenuhi kita kurangi saja karena ada PBD. Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di lantai 2 gedung DPRD Kampar ini, dihadiri para perwakilan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Dan usai mendengar jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi, Ketua DPRD Kampar langsung minta kepada Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan lebih dalam terhadap peran Perda APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 bersama OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.